Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fasallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tuflihun. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan zuriyah Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah yang begitu banyak hadir malam hari ini. Teristimewa yang barusan memberikan tausiah buat kita Ahinal Mahbub Al-Habib Bashim. Hadir pula tengah-tengah kita Habib Zain bin Ali bin Smith serta para habaib lainnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran dzurriyyah Rasulullah, dengan kemuliaan baginda Rasulullah, kita pun yang hadir ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alimun ulama, para tuan guru, para ajengan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Teristimewa guru kita bersama, sahabat setia saya yang kalau ngomong apapun pasti viralnya. Sampai kentut aja bisa viral Ustaz Haikal. Ustadz Haji Haikal Hasan yang lebih akrab dikenal dengan Babai Haikal. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berkahi hidup beliau, Allah kuatkan iman Islam beliau, istiqomah berjuang di bawah komando Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Amin ya rabbal. Segenap panitia pelaksana, mana tulisannya? Kan kita bingung nggak ada tulisannya di atas. Lah masa gua harus ngak begini? Tega amat panitia. Pelaksana pengajian malam hari ini dari Majelis Kopi dan Rokok Kohwah Wadduhan. Nama majelisnya Kopi dan, tadi kan pakai bahasa Arab, pakai bojong gede. Majelis ngopi sama ngudut. Udah ngopi dong, lalu protes dong, malu sama namanya.
ente nggak dikasih kopi. Mudah-mudahan segenap pengurusnya, guru-gurunya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlisnya tetap istiqomah, taat dan patuh kepada ulama-ulama. Amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini, mudah-mudahan kebaikan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, polisinya, TNI-nya yang ikut andil mengamankan acara malam hari ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, dengan kebaikan yang berlipat ganda dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Kalau ngelihat polisi, ngelihat TNI, jangan suzon. Dia ada mau ngaji juga, mau mastikin acaranya aman, insya Allah. Sama kita hormati pula seluruh tim hadrah. Nggak ada kopinya juga, pantesan lemes-lemes juga nih urusan. Yang telah begitu luar biasa penuh semangat mengiringi salawat kepada kita, sehingga kita asyik bersolawat, nikmat bersolawat. Mudah-mudahan kita semua yang bersolawat dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah, berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini Allah kumpulkan kita di majlis yang begitu mulia, majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepulang dari majlis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan pula wasilah majlis ini yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang sakit Allah ilangin sakitnya, yang sakit gatel Allah ilangin gatelnya, yang sakit panu Allah ilangin panunya, yang sakit bisul Allah ilangin bisulnya, yang sakit batuk Allah ilangin batuknya, yang sakit pilek Allah ilangin pileknya, yang sakit mata Allah ilangin. Lebu tahu urusan lah matanya, sakit mata dan beleknya, yang sakit cantengan, tahu cantengan, tahu cantengan, sakitnya orang miskin. Kalau orang kaya sakit kanker jantung, orang kampung sakit cantengan. Udah tahu bau dicium juga, hilang cantengannya. Amin ya rabbal. Yang belum dapat jodoh Allah mudahin cepetin jodohnya. Kenceng amat, kelihatan barisan-barisan jombloan dan jomblowati. Yang banyak utang Allah gampangin lunasin utangnya, lebih kenceng lagi, kelihatan banyak. Kalau belum mampu bayar utang, berdoa mudah-mudahan yang ngutangin lupa sama utangnya. Ngarep banget lo toh. Amin ya rabbal. Kita bersyukur karena kita nggak termasuk oleh orang yang disebut oleh baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, man asyaddan nas hasratan yaumal qiyamah, manusia yang rugi
manusia yang sengsara di hari kiamat itu kata Rasulullah, siapa? Man amkana talabil ilmi fid dunya, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah di dunia untuk mencari ilmu, faman lam yatlabuh, tapi dia nggak mau datang ke majelis ilmu, kata Rasulullah, orang yang sengsara itu, orang yang rugi itu, orang yang paling rugi di hari kiamat itu siapa, kata Rasulullah? Orang yang Allah kasih kesempatan untuk nyari ilmu, tahu ada majelis ilmu lewat baleho, lewat stiker, lewat WA, lewat pengumuman, dia tahu ada majelis ilmu. Wa malam, tapi dia yatlubhu, nggak mau datang ke majelis ilmu, itu orang yang rugi. Maka beruntung antum hadir di malam hari ini, tidak termasuk orang-orang yang rugi, insya ilmu itu ibarat obor. Para tasawuf, selamat jalan Ustadz Haikal Hasan, ditawar sengaja, kita kan sehati Ustadz, jangankan mau pulang duluan, lu kawin lagi gua tahu. Udah bil kulub, salamannya di hati aja salamannya. Emang kalau ngaji sekarang, ngaji sejam, orang minta foto bisa 2 jam. Dor ngaji sekarang. Lanjut. Para ahli tasawuf mengatakan, orang yang hidup gak punya ilmu ibarat tukang cari kayu yang dia bawa kampak masuk ke hutan di tengah malam yang gelap gulita, tapi nggak bawa obor. Begitu sampai tengah hutan, kakinya nendang, dipikir kayu, diambil kampaknya, dia tepaskan kampaknya, ternyata bukan kayu, ular besar, saudara. Kira-kira apa yang terjadi? Ini dipikir kayu, ambil kampaknya, ternyata ular. Ular kalau digangguin marah apa tidak? Marah apa tidak? Nyerang balik, dililit, habis tuh orang. Itu ibarat orang yang hidup di dunia nggak punya ilmu, hampa hidup, ibadah nggak ada makna. Kenapa? Nggak ada ilmu, saudara. Maaf, jangankan kita, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat, dia sholat zuhur di depan Rasulullah 4 rakaat. Habis sholat, dia datang ke Rasulullah buat salaman. Kata Rasulullah, balik sholat lagi. Sholat lagi 4 rakaat. Berarti berapa rakaat? Berapa rakaat? Pinter, nasuduknya banyakan berarti. 8 rakaat dia sholat. 4 tambah 4 lagi. Balik lagi sama Rasulullah, mau salaman. Kata Rasulullah, balik lagi, sholat lagi. Sholat lu nggak sah. Sholat lagi untuk yang ketiga kalinya. Berarti berapa rakaat tuh? 12 sholatnya. Selesai sholat, balik lagi ketemu Rasulullah, mau salaman.
Kata Rasulullah, sholat lagi, belum sah, nggak sah sholatmu, ditolak sholatmu. Untung sahabat nanya. Coba kalau nggak nanya sama Rasulullah, sholat lagi, lah sampai asar nggak kelar-kelar urusan. Di sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kok saya suruh diulang sholatnya? Ada apa? Apa kata Rasulullah? Sujudmu nggak sah karena jidahmu timbang nempel doang. Kata orang Bojonggede, timbang ngentul doang. Tahu ngentul? Gitu. Timbang nempel doang, nggak sah sholatmu. Kenapa? Nggak tumakninah. Oh, untungnya nanya, salahnya di mana? Coba nggak nanya, sampai asar zuhur terus. Saya tanya, ayo, tahu sholat tumakninah di pos ronda apa di majelis ilmu? Di pengajian apa di tukang gaple? Nah kalau nggak ngaji kan nggak tahu-tahu kapan sah ibadahnya, kapan sah sholatnya. Betul. Tahu halal sama haram di mana? Di pengajian. Tahu mana baik mana buruk di mana? Di pengajian, di majelis ilmu. Maka sengsara, rugi besar kalau dikasih kesempatan buat ngaji dia nggak ngaji. Ada majelis kopi dan rokok, buka majelis antum nggak ngaji, itu orang yang rugi. Saya tanya, jawab yang kompak. Mau rugi nggak? Mau rugi nggak? Mau rugi nggak? Berarti kudu kurang kompak. Kudu takbir. Tuh enak, ngaji tuh enak, dapat ilmu, dapat kue, dapat berkat, apalagi hadroh, dapat amplop. Amin gitu, ngapa sih? Gua doain juga. Lah coba kalau lu pacaran tuh keluar modal, bener apa bener? Ke puncak pakai motor, kan beli bensin, sampai puncak beli sekuteng doang, turun lagi. Gobloknya ceweknya ngomong, engkau paling terbaik di dunia. Timbang beli sekuteng paling baik, goblok. Betul. Cowok yang baik bukan bawa coklat, tapi ajak akad. Betul. Itu PBGT toh banget gitu loh. Allah karim, udah keluar modal banyak, nggak dapat pahala, dapat dosa, rugi. Duduk tenang, walaupun capek ada manfaatnya. Betul. Emang hidup mah capek, bu. Jawab, hidup capek enggak, bu? Capek enggak, bu? Capek enggak, bu? Jadi tukang sayur kurang kompak ya, tukang sayur, tukang ojek, tukang bubur, tukang toprak, gawe di kantor, ngojek, ustad. Lu tahu ustad capek. Kalau kita tanya sama orang yang nganggur nggak kerja, coba tanya, dia jawab capek juga. Capek nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ngapa-ngapain capek, apalagi kerja. Ngaji capek, betul. Apa buktinya ngaji capek? Dari tadi geser. Betul. Kalau gitu ngaji capek nggak? Capek. Dengerin aja capek, apalagi yang ngomong. Betul. Tapi rugi besar orang yang hidup di dunia sudah capek tapi nggak dapat surga di akhirat. Rugi besar. Maka jangan tukar akhirat
yang jauh lebih baik, yang kekal, yang abadi, yang penuh kenikmatan dengan dunia yang gak ada harganya, saudara. Boleh capek, memang capek, tapi capeknya digunakan untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, orang yang bodoh itu orang yang capek buat ngejar neraka. Itu orang yang bodoh tuh, capek buat ngejar neraka. Udah capek keluar modal. Makanya dulu saya ingat lagu Bang Haji Roma Irama, jalan menuju neraka itu susah dan mahal harganya, tapi anehnya banyak yang maksa. Betul? Jalan ke surga itu gampang dan murah, tapi anehnya banyak yang ogah. Betul? Betul. Maka beruntung antum hadirin majelis ilmu, jadi orang yang beruntung. Alhamdulillah. Apalagi maaf, bentar lagi masuk bulan yang mulia. Bulan apa? Ramadan. Masih lama. Bulan apa? Bulan apa? Bulan Rajab. Satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, saudara. Insya Allah Selasa malam Rabu sudah 1 Rajab. Sudah 1 Rajab. Begitu masuk 1 Rajab, malam pertama di bulan Rajab, kata Rasulullah, doa gak akan ditolak sama Allah, doa dikabul sama Allah. Maka banyak ulama-ulama yang kalau malam 1 Rajab dia nggak tidur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti malam Rabu, ibu, bapak, adik-adik, udah malam 1 Rajab, manfaatin buat banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya kak, nggak ditolak doanya, dijabah, dikabulkan sama Allah. Bahkan Rasulullah begitu malam 1 Rajab masuk, Rasulullah Nabi kita yang di zaman masuk surga nggak punya dosa, begitu malam 1 Rajab masuk munajat kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. 3 bulan disebut sama Rasulullah. Nggak berhenti di awal Rajab berdoa Rasulullah, ya Allah berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ya Allah panjangkan umurku ya Allah sampai bertemu dengan Ramadan. Rasulullah aja masih minta panjang umur ketemu Ramadan, apalagi kita. Apal ya bu ya, bu, apal doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jangan sia-siakan malam 1 Rajab untuk munajat kepada Allah, untuk minta kepada Allah. Minta apa lagi? Minta diberikan rizki yang halal dari apa yang kita usahakan. Minta sama Allah rizki yang diberikan sama Allah, rizki yang halal.
Jangan lupa minta satu lagi, minta agar setiap doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok malam Rabu banyakin ibadah. Kapan waktu bacanya? Yang satu mengatakan ba'da sholat fardu, yang lain mengatakan sepertiga malam, 1 jam sebelum subuh. Banyakin. Ayo, tadi yang pertama doanya apa? Minta keberkahan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Yang kedua minta apa? Usahanya dikasih rizki yang halal. Yang ketiga apa? Minta agar doa kita, setiap doa dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manfaatkan pula bulan Rajab besok untuk minta ampunan kepada Allah, untuk berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, untuk bertobat kepada Allah. Makanya diajarkan doanya, Rabbi firli wali walidayya. Ulang-ulang, Rabbi firli warhamni wajburni. Mari duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni watub alayya. Hafal bareng-bareng, Rabbi firli watub alayya. Ulang. Belum kompak, ada yang belum bunyi. Yang belum bunyi jodohnya panjang, tak ada urusan. Yuk, 1, 2, mulai. Dibaca 70 kali ya. 70 kali. Sehari sekali boleh. Sehari 2 kali juga boleh, pagi sama sore. Baca ya Tong ya, supaya apa? Allah ngampuni dosa kita. Bu, Pak, saya tanya, dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Betul, betul. Tobat kepada Allah. Mumpung masuk bulan Rajab, bulan yang dimuliakan. Maaf, dengerin terakhir. Habib Zain, saya nggak panjang-panjang. Dengerin. Ada 4 bulan yang mulia, tapi perlu diingat, bulan mulia buat kita akan menjadi mulia kalau diisi dengan amalan yang mulia. Kalau Ramadan diisi dengan puasa, tadarus, infak, sodako, sedekah, infak dijalankan, paginya puasa, malamnya qiyamul Ramadan. Ramadan jadi mulia buat kita. Kenapa? Bulan mulia diisi dengan amal yang mulia. Tapi maaf, Ramadan mulia, tapi kita ngisi dengan amal yang nggak mulia. Ramadan bulannya jalan, tapi dia nggak puasa siang-siang hari. Dia main judi di tempat pemancingan, dia main gaple pakai duit, dia mabok minuman keras, dia bermaksiat. Saya tanya, Ramadan jadi mulia apa enggak? Bulan yang mulia akan mulia kalau kita isi dengan amalan yang mulia. Tapi Rajab nggak jadi mulia buat kita kalau Rajabnya diisi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bulan yang mulia diisi dengan amal yang mulia, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Tapi kalau Rajabnya kita isi dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan bertobat kepada Allah, dengan amal yang mulia, insya Allah Ramadan kita mendapatkan ketenangan, kemuliaan, bahkan kekhusyuan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Ramadan. Allah berkahi kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Semua yang hadir anak-anak yang soleh dan soleha, yang rajin ngaji, bela ulama, bela kiai, jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal.
ibu-ibu bapak-bapak jadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, keluarganya akur, langgeng, saling mencintai. Pak, masih hidup bapak-bapak? Gak ada yang nyaut, apa pingsan semua? Pak, tuh kalau ngaji bapak-bapak begitu bu, ditanya diem baik, beda sama ibu-ibu. Bu, tuh kan, bu, tuh, pak, tuh kan. Bapak-bapak mah begitu kalau ngaji. Bu, pak, mau tahu rumus supaya keluarga tenang, langgeng, akur? Mau tahu? Prinsipnya gampang bu. Kasih tahu sama suami bu. Kalau pengen keluarganya langgeng, akur, tenang sampai mati, rumusnya cuma satu konsepnya. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri sendiri. Betul? Kalau itu yang dipakai, insya Allah langgeng keluarganya. Uang suami, uang istri, uang istri bukan uang suami. Insya Allah langgeng dan akur. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Aura kasih di alun-alun. Ulang aura kasih di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.